Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan pelajaran IPA di kelas 8 bersama Ibu Eti Pusposari SPD. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pertama minggu ini, sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, Ibu akan menampilkan gambar animasi berikut ini. Nah, anak-anak bisa sama-sama kita amati apa yang terjadi. Iya, semuanya bergerak. Ini ada kaitannya dengan materi yang Ibu sampaikan, yaitu mengenai sistem gerak. Sistem gerak yang akan kita pelajari yaitu yang pertama sistem gerak pada manusia, yang kedua sistem gerak pada hewan, yang ketiga sistem gerak pada tumbuhan, dan yang keempat sistem gerak pada benda. Pada minggu ini yang akan kita bahas itu mengenai sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan perbedaan alat gerak pasif dengan alat gerak aktif pada sistem gerak manusia. Yang kedua, membedakan jenis tulang pada manusia dan contohnya. Yang ketiga, membedakan bentuk-bentuk tulang beserta fungsi dan contohnya. Dan yang keempat, mengidentifikasi macam-macam bentuk tulang penyusun rangka tubuh. Yang terakhir, mengidentifikasi macam-macam sendi dan contohnya sebagai hubungan antar tulang. Anak-anak, berdasarkan alat geraknya, sistem gerak pada manusia itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama alat gerak pasif. Apa itu alat gerak pasif? Yaitu rangka tubuh yang tersusun dari tulang. Mengapa rangka tubuh yang tersusun dari tulang itu disebut dengan alat gerak pasif? Karena geraknya dipengaruhi oleh gerak otot. Yang kedua, alat gerak aktif. Apa itu alat gerak aktif? Yaitu otot yang terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mengapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena otot bergerak dengan sendirinya. Nah, sistem gerak yang akan kita bahas pada hari ini yaitu sistem gerak pada manusia yang berhubungan dengan alat gerak pasif, seperti yang terdiri dari tulang dan sendi. Nah, anak-anak, kita harus tahu dulu apa fungsi rangka pada manusia. Fungsi rangka yaitu satu, sebagai penegak tubuh, yang kedua sebagai bentuk tubuh, yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot, yang keempat sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, yang kelima sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan yang keenam sebagai alat gerak pasif. Sekarang jenis-jenis tulang pada manusia. Jenis tulang pada manusia itu ada dua. Yang pertama itu adalah tulang rawan. Tersusun atas sel-sel tulang rawan, banyak mengandung zat pelekat dan sedikit zat kapur, bersifat lentur atau elastis. Contohnya itu terdapat pada tulang hidung, tulang daun telinga. Tulang keras itu tersusun atas sel-sel pembentuk tulang atau disebut dengan osteoblast. Banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat pelekat. Bersifat keras. Di dalamnya terdapat saluran Harpers untuk mengatur kehidupan tulang. Contohnya itu adalah tulang penyusun rangka tubuh, yaitu tulang pipi, tulang pipa, dan lain-lain. Sekarang bentuk tulang. Bentuk tulang yang pertama yaitu tulang pipa. Ini gambarnya.
Tulang pipa berbentuk bulat, panjang, dan tengahnya berongga. Contohnya tulang paha, tulang lengan atas, tulang jari tangan, dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Yang kedua yaitu tulang pipi. Ini gambarnya berbentuk pipi atau gepeng. Contohnya itu adalah tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga, tulang pendek. Ini gambarnya berbentuk pendek dan bulat. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Yang keempat yaitu tulang tak beraturan. Ini gambarnya bentuknya tidak teratur. Contohnya terdapat pada tulang rahang, ruas tulang belakang, tulang gelang panggul, tulang ekor, dan fungsinya sebagai pelindung jaringan saraf seperti tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang, memberi beberapa titik jangkar untuk pelekat otot rangka seperti sakrum, dan mempertahankan dukungan faring dan trakea serta lidah lampir seperti tulang hiloid. Kita lanjutkan tulang penyusun rangka tubuh. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Yang pertama, tengkorak bagian kepala. Ini gambarnya anak-anak, bisa diperhatikan. Terdiri dari 1 tulang dahi, 2 tulang tapis, 2 tulang pelipis, 2 tulang baji, 2 tulang ubun-ubun, dan 1 tulang kepala bagian belakang. Lanjut, tulang tengkorak bagian wajah. Ini gambarnya anak-anak, bagian depan, bagian wajah. Terdiri dari 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang air mata, 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang hidung, dan 1 tulang pangkal lidah. Lanjut, tulang bagian badan. Terdiri dari ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama yaitu ruas-ruas tulang belakang. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kita lanjut, tulang rusuk. Ini anak-anak, tulang rusuk gambarnya yang ada di samping. Terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian tulang dada. Kalau tadi gambarnya di samping, ini gambarnya di depan anak-anak. Ya, bisa diamati. Terdiri dari yang pertama yaitu tulang hulu, yang kedua tulang badan, dan yang ketiga tulang pedang-pedang atau tajuk pedang. Yang keempat, gelang bahu. Ini gambarnya anak-anak. Terdiri dari 2 tulang selangka kiri kanan, 2 tulang belikat kiri kanan. Kemudian tulang gelang panggul.
Ini gambarnya. Terdiri dari 2 tulang duduk, 2 tulang usus, dan 1 tulang kemaluan. Sekarang bagian anggota gerak. Anggota gerak itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu bagian atas. Terdiri dari 2 tulang penumpil, 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 16 pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Kita lanjutkan anggota gerak bawah atau kaki. Ini gambarnya bisa diamati. Terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 2 tulang tumit, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Nah, sekarang kita lanjut ke persendian. Sendi yaitu hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain, atau bisa juga disebut artikulasi. Pada sistem gerak manusia, sendi atau persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak. Nah, anak-anak, berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan atau dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi mati atau disebut dengan sinartrosis. Ialah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Itu terdapat pada tulang penyusun tengkorak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang hanya dapat digerakkan terbatas. Terdapat antara tulang rusuk dengan tulang dada, antara ruas tulang belakang, dan antar tulang pergelangan tangan. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau disebut dengan diatrosis. Ialah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak secara bebas. Berdasarkan arah geraknya, sendi dibagi menjadi 5. Yang pertama sendi engsel, yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi luncur, dan yang kelima sendi pelana. Kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama sendi engsel. Ini gambarnya anak-anak. Sendi engsel yaitu persendian yang dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya yaitu persendian antar tulang paha dan tulang betis. Dan juga persendian antara tulang lengan atas dengan tulang hasta. Yang kedua yaitu sendi putar. Ini gambarnya. Sendi putar yaitu sendi yang dapat digerakkan secara berputar. Contohnya hubungan persendian antara tulang leher dengan tulang atlas, persendian antara tulang hasta dengan tulang penumpil. Sendi peluru. Ini gambarnya. Yaitu persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya persendian antar tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas, dan persendian antara gelang panggul dengan tulang paha. Yang keempat sendi luncur. Sendi luncur ini merupakan gerak ke depan ke belakang atau ke kiri ke kanan. Terdapat di antara tulang penyusun telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian terakhir sendi pelana. Ini gambarnya, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke dua arah. Contohnya persendian pada ibu jari tangan, persendian antar tulang pergelangan tangan dengan tulang telapak tangan.
Nah, anak-anak, Ibu harap materi yang Ibu sampaikan itu dapat dimengerti dan dipahami, dan Ibu mempunyai 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, tuliskan 6 fungsi rangka pada manusia. Yang kedua, jelaskan perbedaan tulang rawan dengan tulang keras dan berikan contohnya. Yang ketiga, jelaskan 4 macam bentuk tulang pada manusia dan berikan masing-masing contohnya. Yang keempat, tuliskan nama-nama tulang penyusun bagian tengkorak dan bagian badan. Yang kelima, jelaskan perbedaan tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Yang keenam, tuliskan susunan tulang belakang beserta jumlahnya pada manusia. Yang ketujuh, tuliskan tulang penyusun anggota gerak atas. Yang kedelapan, jelaskan 3 macam sendi berdasarkan sifat geraknya. Yang kesembilan, tuliskan 5 macam bentuk sendi gerak atau disebut diatrosis dan masing-masing contohnya. Dan yang terakhir, jelaskan mengapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Silakan dikerjakan tugas ini di buku tulis masing-masing. Foto dalam bentuk PDF buat satu file, lalu dikumpulkan melalui Google Classroom. Batas waktu pengerjaan itu 2 jam. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.